Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu istilah di dunia saham yang, jujur aja, sering banget bikin investor deg-degan. Atau malah bingung. Apa itu? Rights issue. Coba bayangin deh, Anda lagi santai, tiba-tiba dapat kabar perusahaan favorit yang Anda pegang sahamnya mau ngadain rights issue. Wah, artinya apa nih buat investasi kita? Nah, buat banyak orang, pengumuman kayak gini tuh bisa bikin panik sesaat. Tenang, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya rights issue itu apaan sih? Kita coba kupas tuntas pakai bahasa yang gampang dimengerti. Lupain dulu deh istilah-istilah yang ribet. Gini deh gampangnya, anggap aja rights issue, atau kalau di Indonesia namanya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, itu semacam penawaran eksklusif, khusus buat Anda yang udah jadi pemegang saham. Jadi perusahaan ngasih Anda tiket emas buat beli saham baru mereka, dan biasanya nih harganya lebih murah alias diskon. Tujuannya ya buat cari dana segar. Nah, sekarang pertanyaannya ngapain sih perusahaan repot-repot ngelakuin ini? Apa tujuannya? Biasanya sih ada 3 alasan utama. Pertama, buat nambah amunisi alias modal kerja, biar keuangannya makin kuat. Kedua, buat ekspansi. Mungkin mau bangun pabrik baru, masuk ke pasar baru, pokoknya buat ngebutin pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, ya buat bayar utang, biar beban bunga berkurang dan laporan keuangannya jadi lebih sehat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Apa efeknya langsung ke kantong kita sebagai investor? Karena ini tuh beneran kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini bisa jadi peluang keren banget. Anda bisa nambah koleksi saham dengan harga miring, lebih murah dari harga di pasar. Potensi cuan jangka panjangnya jelas ada. Tapi, di sisi lain ada resiko yang nggak bisa dianggap remeh kalau Anda cuekin. Namanya dilusi. Nah, ini dia inti risikonya. Dilusi itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin kepemilikan Anda di perusahaan itu kayak sepotong kue. Kalau perusahaan nambahin banyak potongan kue baru tapi Anda nggak ambil bagian, ya porsi kue Anda jadi kelihatan lebih kecil kan? Walaupun jumlah lembar saham Anda tetap, tapi persentase kepemilikan Anda jadi menyusut. Oke, jadi kalau udah dihadapkan sama situasi kayak gini, apa yang harus kita lakuin? Tenang, pada dasarnya Anda punya 3 pilihan di tangan Anda. Pilihan pertama, jelas, tebus hak Anda. Anda beli saham barunya dengan harga diskon tadi. Ini cara buat jaga porsi kepemilikan Anda atau malah nambah. Pilihan kedua, kalau Anda lagi nggak mau nambah modal atau kurang serak, hak Anda itu bisa dijual loh ke investor lain di pasar. Jadi haknya itu sendiri ada harganya. Lumayan kan? Pilihan ketiga, ya diabaikan saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi resikonya, ya itu tadi, kepemilikan Anda bakal terdilusi. Nah, ngerti 3 pilihan ini tuh kuncinya. Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita lihat contoh benerannya. Ini ada kasus yang baru-baru ini terjadi di bursa kita. Dari produsen coklat dengan kode saham COCO alias PT Wahana Interfood Nusantara. Jadi, perusahaan ini ngumumin mau rights issue dan angkanya nggak main-main. Mereka mau nerbitin sampai 10,6 miliar lembar saham baru. Gede banget. Coba kita lihat detailnya, rasionya itu gila-gilaan. Satu saham lama bisa buat beli 3 saham baru. Dan dana segede itu mau dipakai buat apa? Hampir 99%-nya ternyata buat akuisisi perusahaan lain. Jelas ini langkah yang super strategis dan berani banget. Nah ini dia angka yang bikin merinding. Ini angka yang paling krusial buat investor. Kalau Anda nggak ikut nebus hak Anda, potensi dilusinya bisa sampai 76,92%. Gila kan? Artinya, porsi kepemilikan Anda bisa menguap lebih dari 3/4-nya. Oke, setelah lihat angka senyata dan sebesar itu, jadi apa dong kesimpulan yang bisa kita ambil? Intinya begini, rights issue itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini bukan monster. Anggap aja ini sebuah undangan dari perusahaan yang harus kita respon dengan cerdas. Kuncinya itu di pemahaman. Kalau kita paham, rasa panik itu bisa berubah jadi kekuatan buat ngambil keputusan strategis. Jadi pertanyaan besarnya sekarang untuk Anda, kalau nanti ada pengumuman rights issue lagi, apakah itu jadi ancaman buat portofolio Anda atau justru sebuah peluang emas? Dengan bekal pengetahuan ini, sekarang Anda yang pegang kendali buat menjawabnya.